Anda kembali di Newsline, kali ini bersama saya Gadis Bianca. Pemirsa, demi meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan serta menggaungkan kekayaan budaya dan industri kreatif, pemerintah Kota Makassar melakukan sebuah terobosan dengan mengusung branding baru, yakni Makassar Kota Festival Tepian Air atau Waterfront City Festival. Upaya ini bertujuan memajukan Kota Makassar melalui sektor pariwisata yang selama ini menjadi salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi di kota ini. Seperti Festival 8 dan Forum yang rutin digelar setiap tahunnya sejak tahun 2016 silam, serta event lain yang memikat wisatawan domestik maupun turis asing untuk hadir langsung di Kota Makassar. Lalu sejauh apa pemerintah Kota Makassar mengoptimalkan tagline Makassar Kota Festival Tepian Air dalam memajukan perekonomian? Dan bagaimana pula kota ini menyambut Festival 8 Makassar dan Forum yang akan digelar pekan depan? Kita ketahui ya bersama jika event F8 Makassar ini 5 kali dinobatkan sebagai salah satu event terbaik di Indonesia. Nah, untuk mengetahui lebih jauh pemirsa sudah hadir bersama kami di studio Metro TV Wali Kota Makassar Bapak Muhammad Ramdan Pemanto. Pak Dhani Pemanto, selamat siang. Selamat siang. Apa kabar Pak Dhani? Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya. Apalagi minggu depan kita ada acara yang sangat penting. Siap. Tapi untuk kita bahas lebih dulu adalah mengenai tagline baru dari Kota Makassar, yakni Kota Festival Tepian Air. Nah, apa sih yang melatar belakangi branding baru dari Kota Makassar ini, Pak Dhani? Jadi yang pertama adalah memang kita kalau ingin membuat sebuah branding, tentunya kekuatan kita itu apa sebenarnya. Ternyata Makassar itu sangat kuat pantainya. Karena memang di Indonesia tidak ada kota besar yang langsung downtown-nya atau pusat kotanya itu di pantai. Nah, atas dasar itulah maka kami mencoba mengutak-atik secara ketata ruangan, kemudian kebetulan kita punya rencana-rencana sepanjang pesisir untuk mengembangkan waterfront kami. Sekarang 2 segmen udah selesai. Segmen Center Point of Indonesia dan segmen pelabuhan. Itu sudah direklamasi berbasis mitigasi dan adaptasi lingkungan. Nah, maka setelah itu tentunya bagaimana mengisi pesisir kita. Nah, alhamdulillah setelah kita membuat F8 sepanjang pesisir, ternyata kalau kita coba search di Google, festival di pinggir pantai itu jarang sekali di dunia, apalagi festival besar. Maka kita mengklaim kita adalah F8 adalah festival waterfront atau tepian air terbesar di dunia. Karena belum ada kami lihat ada festival besar seperti Rio de Janeiro, itu kan di jalanan, ya, Mardi Gras, Tomorrowland, jadi mereka hanya di lapangan tempat tempat. Ya. Tapi di waterfront, sepanjang waterfront itu hampir tidak ada. Nah, sehingga ini menjadi hal yang menarik. Nah, sehingga kami membranding lagi, menambah branding, bukan rebranding, bukan. Menambah branding bahwa Makassar adalah Kota Waterfront Festival. Jadi Makassar adalah Kota Festival Tepian Air. Nah, ini jadi identitas pada akhirnya ya. Identitas. Dengan branding tersebut. Inovasi dan kreativitas apa yang ditonjolkan dari tema ini? Pertama, tentunya kita harus mengisi teater laut kita karena waterfront. Di samping pantai kita memang sudah front yard. Ya, sudah front yard. Ada Center Point of Indonesia, ada Tanjung Bunga, sudah ada Pantai Losari. Nah, kalau sudah di front yard, maka teaternya sudah menghadap laut lah semua. Nah, bagaimana mengisi teater laut itu? Maka kami 5 tahun lalu mencoba membuat pinisi, mulai dari satu pinisi dengan inisiasi swasta. Alhamdulillah berkembang. Nah, maka 2 tahun lalu pemerintah kota berinisiasi membuat pinisi sendiri di tengah kota. Jadi kita membuat pinisi di Pantai Losari. Kemudian anak-anak sekolah tiap hari 2.000 bergantian sebagai outing class, jadi kelas di luar, melihat langsung bagaimana para pandita lopi, jadi ahli pembuat kapal tradisional tanpa gambar membuat kapal 2 langsung kami buat. Nah, itu menjadi atraksi yang luar biasa. Kemudian kami buat di situ rumah Toraja. Nah,
cara yang terbaik mengenalkan budaya kita secara langsung bagi anak-anak sekarang visual. Kalau kita lihat di media sosial, tentunya yang visual ialah yang paling diminati di media sosial. Kami langsung. Kemudian kami memang membuat kamera tetap untuk melihat prosesnya sebagai dokumenter kita untuk sejarah kita. Nah, kemudian kita sudah luncurkan. Jadi sekarang itu ada 7 kapal di situ. 7 kapal dengan teman-teman swastanya pada datang semua. Jadi ramai sekali. Kalau ke Makassar menikmati sunset, itu ada 7 kapal komersil bisa disewa makan malam di atas. Nah, kapal kami yang buat itu yang kami buat itu agak besar. Nah, kalau yang kapal-kapal kecil cocok untuk menikmati sunset dengan makan malam. Tapi kami mengeset kapal yang bisa berkapasitas 100 orang, yang 2 yang kami miliki, itu untuk meeting di atas kapal. Ya. Sambil menikmati sunset, sambil menikmati angin mamiri. Yang orang bilang Makassar itu punya lagu angin mamiri. Jadi angin sepoi-sepoi. Gitu. Jadi bukan hanya untuk pariwisata saja, tetapi juga mengenalkan, mengedukasi masyarakat budaya Makassar gitu ya, pembuatan kapal pinisi yang mungkin jarang orang bisa temukan. Bagaimana sih pembuatan kapal pinisi itu yang nyata satu, gitu itu ya? yang pertama. Ya, yang kedua, selama yang saya tahu dan saya ikuti, wisatawan mancanegara itu sangat, dia sampaikan memorable, tidak pernah dia bisa lupakan itu. Naik kapal pinisi 2 jam sekitar itu, dan anak-anak muda Makassar, jadi industri kreatif Makassar berkembang untuk mengelola trip itu, trip sekitar Makassar. Dan mereka rata-rata sudah punya rundown acara di atas kapal itu sangat amazing sekali. Ya, dengan kembang api terakhir, dengan lagu-lagu yang jadi para band-band lokal juga hidup karena bandnya naik di atas kapal. Kuliner kita juga hidup karena kuliner juga masuk. Anak-anak kreatif juga yang mulai awal berlayar sampai balik itu betul-betul mereka event organizer-nya keren sekali. Dan rata-rata semua itu joget, semua itu terekspresi dalam sebuah kapal namanya pinisi di tengah waterfront kita, dan bisa menikmati skyline kita, cityscape kita. Itu dia lihat lampu, pulau, dan dia sangat enjoy. Jadi banyak sekali program yang memang sudah dijalankan untuk melihat bagaimana kemudian Makassar sebagai kota festival tepian air. Nah, akhirnya Mbak Gadis, sekarang ini setiap event nasional atau internasional endingnya naik kapal. Endingnya naik kapal. Dan kami juga sudah punya standar, ya, SOP. Setiap kapal mulai jalan itu lagunya adalah lagunya Makassar. Sampai balik juga lagunya ditutup dengan lagu Makassarku. Jadi kita mengisi semua ruang-ruang pikir, ruang kebahagiaan. Makanya pantaslah Makassar satu-satunya kota di Indonesia yang listed menjadi kota terbahagia di dunia. Setuju. Nah, jadi salah satu upaya optimalnya untuk mengenalkan Makassar kota festival tepian air ini adalah dengan menggait juga kawan-kawan dari internasional ya, Pak Doni. Oh iya. Bagaimana Pak Doni? Tahun lalu kami menjadi host sebuah event internasional yang Pak Panglima pada saat itu Pak Yudo, Pak Jenderal Yudo, dan Pak Kasal, Pak Muhammad Ali menunjuk Makassar menjadi hostnya multilateral naval exercise. Itu 36 negara datang 1 minggu, dan begitu ramainya semua jenderal, ada 100 jenderal datang, penuh semua Makassar. Dan yang paling menarik adalah ini semua karena ini hal-hal baru, kami didampingi oleh yang awalnya seperti festival F8, didampingi oleh BPK, BPKP. Jadi BPK itu selalu memberikan kita advice untuk bagaimana mengelola keuangan daerah pada saat itu. Nah, sekarang kan sudah swasta, sudah lebih komersial, jadi lebih ringan lagi. Tapi ini kan berkat bimbingan juga teman-teman di BPK, bimbingan di teman-teman APH yang memberi pendampingan pada kita. Nah, seperti itu. Jadi ini sebuah kerja-kerja yang lengkap. Kerja kolektif tentu saja ya. Bukan hanya pemerintah kota,
para anak-anak muda kita, Gen Z kita, millennials kita yang kreatif kumpul semua, para seniman mulai dari yang tua sampai paling muda ada semua di situ. Menarik sekali Pak Doni. Menarik sekali bahwa banyak pihak yang turut mendukung rencana atau juga tema yang sangat-sangat menarik ini. Kita akan bahas lagi Pak Dani usai jeda. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Newsline. Didukung oleh Kembali di Newsline pemirsa, masih bersama saya, Pak Dani Pemantau Wali Kota Makassar. Pak Dani, tadi kita sudah bahas bagaimana kemudian Makassar ingin mewujudkan Makassar Kota Festival Tepian Air. Tapi kalau saya tanya mungkin jangka panjangnya, targetnya seperti apa sih Pak untuk Makassar sendiri? Makassar Kota Tepian Air ini hanya pancing. Ikannya saja. Ya, ikannya adalah makan enak. Oke. Karena semua kan pancingannya gini, Kota Tepian Air ini dengan segala atraksi pinisi dan semua atraksi di atasnya dan sepanjang pantai itu kan untuk mendatangkan orang. Endingnya kan makan minum. Jadi target kami jangka panjang, jangka pendek, jangka menengah adalah naiknya pajak makan minum. Alhamdulillah kita 14% naik setelah kita canangkan itu. Jadi secara fiskal kita mesti menguat. Dan yang kami targetkan adalah sekarang sudah masuk 4 besar dari penopang fiskal kita, ekonomi kita. Saya ingin F&B ini menjadi nomor 1. Selama ini masih kalah dengan trading, bisnis, ya, properti. Tapi saya berharap makan minum ini betul-betul, karena makan minum itu menyangkut banyak orang. Betul. Ya, Basic yang masa needs, ini ya. lain, yang ini dan bagaimana makan minum itu diantar dengan atraksi, dengan tarian. Jadi banyak orang kerja di situ. Jadi sebuah industri kreatif yang begitu komplit. Intinya makan minum. Jadi jangka panjangnya adalah pajak makan minum menjadi pajak nomor 1 di Makassar. Itu tandanya kota modern seperti itu. Dan sekarang alhamdulillah sudah meningkat. Kami punya PD meningkat, termasuk pertumbuhan ekonomi kami juga termasuk tertinggi di Indonesia. Ya, kami inflasi juga kami terendah. Jadi spread antara ekonomi growth dan inflation rate itulah ruang-ruang bisnis. Dan yang paling mahal dari itu adalah trust. Trust bahwa Makassar adalah livable city. Karena di situ walaupun secara ukuran dunia kita sudah kota terbahagia. Itu kan sebuah apresiasi dunia. Betul. Dan saya kira ini akan kita teruskan dan kita pertahankan. Bonusnya juga budaya Makassar dikenal luas. Budaya Makassar bergerak semua. Betul. Akhirnya teman-teman sanggar-sanggar hidup. Mereka selalu mengeksplor tari-tarian yang terbaru. Kemudian alkulturasi budaya menjadi cepat, ya luar biasa. Tapi kalau kita lihat ke depan di era digitalisasi seperti sekarang, kira-kira tantangannya apa ke depan? Saya kira tantangannya ini adalah politik. Ya, karena suka tidak suka pasti saya akan selesai. Ya, baik-baik. Sehingga pelanjut kita adalah, kita harap adalah orang-orang yang paling tidak sama, bahkan kita berharap lebih dari apa yang kita sudah visinya lebih maju lagi. Karena mau utak-atik bagaimanapun, model Makassar Ways ini, maksudnya jalan Makassar menuju Makassar dikenal di dunia, ya saya kira tidak keluar dari kultur maritim kita. Kita eksplorasi semua kultur-kultur perdagangan kita harus expose. Kemampuan SDM Makassar yang pemberani juga harus kita tampilkan. Nah saya kira rumus ingredientnya, bahan-bahan bakunya itu sama. Ya, tinggal ditingkatkan, tinggal lebih di-create lagi dengan tambahan-tambahan ingredient baru lah ya. Kira-kira seperti kalau bikin kue seperti itu. Ya memang yang kita butuhkan adalah sustainability ya. Jadi keberlanjutan itu yang penting. Jangan cuma bikin aja tapi harus dilanjutkan. Makanya F8 kami swastakan. Betul, baik. Supaya dia lebih profesional, tidak tergantung atmosfer politik, tapi betul-betul pure tourism, pure businesses, pure
hal-hal yang sifatnya juga untuk sosial. Karena UMKM ada di situ. Pak Dhani sudah menyinggung soal F8. Minggu depan kita sudah akan menyelenggarakan Festival 8 Makassar yang menjadi kunci bahwa Makassar sebagai kota tepi, kota festival tepian air. Nah, apa sih Pak yang membuat F8 ini dari 2016 secara konsisten terus digelar dan berkontribusi? Yang paling spesifik dari F8 adalah yang baru, hal yang baru. Jadi keunikan yang baru. Orang selalu baru. Nah, ini betul-betul baru lagi. Pertama dulu kami punya panggung utama, ada panggung-panggung kecil yang lain. Satu panggung utama. Sekarang kita punya 5 panggung utama. Ya, karena sudah sponsor by sponsor. Kemudian panggung kita biasa di tengah, di pelataran City of Makassar, terus pindah ke pelataran Pantai Losari. Sekarang kita ke pelataran MNEC yang bekas dulu waktu itu di situ dipusatkan untuk Tugu untuk multinasional, multinaval exercise ini, Komodo. Di situ, angle-nya lebih bagus lagi. Selama ini kita secara horizon, secara wide-nya ya, wide angle-nya itu menghadap ke barat. Sekarang kita menghadap ke utara, jadi kita dapat city lainnya di kanan dan yang new development area di kiri. Jadi kita lebih 3 dimensi. Ya sekarang kan mainnya seperti dimensi yang lebih suka kan 3 dimensi. Ini lebih spektakuler. Dan semua area dimanfaatkan ya? Iya dimanfaatkan. Nah memang tiketingnya naik, tapi kita menghapus panggung-panggung konser. Jadi kita menghapus semua orang bisa nonton di semua 5 panggung itu. Jadi dulu 10.000 tapi masuk di konser bayar 100.000 sampai 500.000. Sekarang bayar 25.000 bisa milih. Di panggung ada 5 panggung konser kita bisa milih di mana. Mau tidak suka ke sini, ke sebelah juga bisa, ke sebelah lagi bisa begitu. Wah, menarik sekali nih pasti untuk warga Makassar dan juga mungkin pengunjung dari luar yang mau datang ke Festival 8 Makassar minggu depan ya Pak ya. Kalau kita bicara kontribusi, sejauh mana sih Pak kontribusi F8 atau Festival 8 Makassar ini terhadap budaya Makassar tentunya di level nasional maupun juga internasional? Ya, yang pertama kontribusi pajak. Mereka walaupun baru, tapi mereka menyewa semua itu pelataran sesuai dengan Perda. Yang kedua, saya kira kontribusi yang paling mahal adalah Makassar itu dari kota demonstrasi menjadi kota festival. Baik. Makassar dari kota demonstrasi menjadi kota investasi. Karena F8 itu adalah singkatan dari Makassar International Festival and Forum. Forumnya itu adalah Makassar Investment Forum. Tahun lalu 11 negara, tahun ini 13 negara. Bertambah ya. Ya, jadi makin ramai. Ya, beberapa tawaran-tawaran investasi kita sudah siapkan, dan itu sebuah kolaborasi internasional yang menarik. Ini satu sisi dan mereka ikut dalam open ceremony. Kemudian negara-negara yang ikut misalnya fashion designer yang sebelumnya ASEAN. Kita topnya sampai ASEAN. Kali ini ada Perancis ikut. Perancis kan kota mode. Ya, saya dengar juga Dubai juga mau ikut. Ya, Dubai kan di Asia, kota mode di Asia. Bercampur dengan lokal fashion designer sama ASEAN fashion designer. Jadi sebuah kolaborasi melting space lah untuk seluruh budaya dunia, kemampuan itu sama-sama duduk sejajar menampilkan semua karya-karyanya. Wow, sangat menarik. Kita akan bahas lagi mengenai Festival 8 Makassar karena banyak sekali poin-poin yang perlu dibahas nih Pak. Banyak yang baru. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap bersama kami di Newsline. Didukung oleh Kembali di Newsline pemirsa, Pak Dhani kita sudah bahas mengenai F8 dan semaraknya yang luar biasa dari tahun ke tahun, pasti ada lonjakan pengunjung. Nah antisipasinya seperti apa nih? Memang tadi Pak Dhani jelaskan bahwa areanya diperluas, ada 5 stage sekarang, tapi antisipasinya bagaimana jika ada peningkatan? Ya, pertama memang dulu 1,1 km, sekarang 1,4 km, tambah 300. Tempat MNEC yang baru sekarang.
Yang kedua adalah sekarang tiketnya tambah dinaikin sedikit. Ini untuk menjaga kenyamanan. Dulu sebelum komersil itu full disupport oleh APBD. Itu kan kita buka bebas. Itu tembus 1 juta lebih. Wow. 1 juta lebih dalam 5 hari. Berarti 1 hari itu bisa sampai 200 sampai 250 ribu orang. Itu kalau orang jalan itu seperti naik haji. Dada ini ketemu punggung orang. Oke. Dan alhamdulillah selama ini berkat bantuan teman-teman di Polrestabes, di Polda, teman-teman TNI, Kodim, dan di Kodam, teman-teman Angkatan Laut, karena itu laut kan, itu dan Angkatan Udara tentunya, karena udara yang jadi semua angkatan juga mengawal semua ya. Bukan, itu ada atraksi. Oh, ada atraksi kan? juga Ya, dari. ada Oke, atraksi, ya. baik. Berkat itu semua, alhamdulillah tidak ada eksiden sampai hari ini. Kita punya Mengawal kamera keamanan juga. dan kenyamanan ya. Ya, kamera kita punya juga yang 4K, 7K. Ya punya kamera semua, kita punya smart city kan berjalan dengan baik. Kita kontrol semua. Dan makanya untuk memperbaiki kenyamanan itu, setelah kita komersilkan, itu turun jadi hampir 500 ribu. Nah, kita naikkan lagi sedikit, tapi atraksinya tambah menarik. Nah, kita berharap paling tidak sama lah 500 ribu. Nah, kalau itu skenario itu jalan, maka kontribusinya perputaran itu sampai 40 miliar. Ya. Contoh, ada salah satu distributor mobil besar, itu waktu kalau di F8, itu sama dengan 6 bulan penjualan di tempat lain. Padahal cuma 5 bulan. Ada UMKM jilbab, itu untungnya sampai 75 juta. Itu katanya sama dengan 1 tahun penghasilan mereka. Jadi memang ini ditunggu-tunggu. Mulai dari UMKM sampai jual mobil, dari kemudian begitu pun dengan perbankan yang mulai mensosialisasikan digital banking apa semua, itu sangat mendapatkan banyak pelanggan di momen itu. Pak Dhani sudah sedikit membahas soal cuannya dari F8 yang didapatkan oleh para pihak yang terlibat begitu ya. Tapi kalau untuk dari daerah sendiri, untuk pendapatan daerah pastinya selalu ada peningkatan dengan penyelenggaraan F8 ini. Targetnya untuk tahun ini bagaimana Pak? 40 miliar, 40 miliar. perputaran uangnya. Kan kita butuh perputaran untuk perkuatan ekonomi growth kami. Dan kemudian perputaran ini akan memacu sebuah ekosistem ekonomi kan ke bawah. Nah, termasuk bagaimana inflasi bisa kita tangani dengan baik. Nah, inilah spread inilah yang paling mahal daripada intangible-nya ini yang tidak kelihatan adalah kondisi bisnis Makassar yang begitu baik hari ini. Karena ada trust di situ. Terus orang nyaman datang. Kita sudah dapat kota terbahagia di dunia. Padahal dulu kan Makassar kan seram orang bilang. Ya, saya itu pekerjaan pertama. Image-nya langsung sudah berubah begitu ya. Oh ya. Pastinya tentu saja. Dipastikan kalau datang ke Makassar pasti makanannya enak. Satu. Ya. 2, ketemu orang-orangnya pasti orang-orangnya enak juga semua. Ramah. Ya, ramah. Ya. Nah, yang tidak kalah menarik dari F8 ini kan mengenai investment forumnya itu. Boleh dijelaskan lagi bagaimana sih Pak investment forum yang berlangsung? Investment forum itu adalah ada one and one meeting. Jadi saya panggil juga teman-teman Sulawesi Selatan, Sulawesi, Indonesia Timur. Mari kepala daerah ada yang mau ditawarkan kepada investor. Yang paling menarik adalah investor yang datang itu negara-negara besar. Ada Amerika, ada Inggris, ada Perancis. Kemarin ada Rusia juga, ada Cina, ada Jepang, ada Korea. Semua. Jadi ini pertemuan yang tadinya 4, 5, terus jadi 9, jadi 10. Nah sekarang sudah 13. Saya dengar laporan teman-teman, apakah itu sudah sempat tidak, Arab Saudi juga minta. Wow, luar biasa. Ya, jadi lengkaplah semua. Ya. Kita pertemukanlah dengan kepentingan teman-teman daerah. Makassar ini hanya sebagai tempat. Ya. Melting point-nya ya. Melting point-nya. Sebagai tempat untuk teman silakan. Nah, kita juga panggil orang dari luar. Seperti itu. Terakhir Pak Dhani, harapannya untuk Kota Makassar dan juga penyelenggaraan F8 sendiri? Saya kira yang pertama adalah karena ini sudah tahun politik, diharapkan insya Allah wali kota akan datang menjadikan ini menjadi bagian daripada visi misinya, karena yang saya buat ini bukan politik, tapi
semata-mata untuk masyarakat Makassar. Saya bikin ini untuk bagaimana memperkuat branding Makassar. Ini jadi branding kita. Kapan branding diutak-atik, maka kita akan kembali dari nol. Karena tidak gampang membranding kota Makassar. Yang orang-orangnya luar biasa, tapi terstigma keras. Ya, tapi diperlembut dengan makan enaknya, kemudian ditutup lagi dengan festival tepian airnya, dan F8 menjadi kolaborasi, menjadi ruang seluruh hal-hal yang negatif menjadi cair semua. Baik. Nah, dan sekarang Makassar alhamdulillah satu-satunya kota di Indonesia yang mewakili Indonesia jadi kota terbahagia di dunia. Hanya dipilih 500 kota, kita ranking 234. Luar biasa Kota Makassar. Kita harapkan kemudian visi Makassar Kota Festival Tepian Air ini menjadi bermanfaatan untuk semua, khususnya untuk warga Makassar ya Pak Dhani ya. Terima kasih Pak Dhani Mawanto atas perbincangan kali ini. Semoga banyak manfaat dan inspirasi yang dibagikan kepada pemirsa Metro TV. Sekali lagi terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.